Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 10 Mei 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Kita diingatkan bahwa bagi yang percaya tidak perlu pembuktian. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkaulah Tuhan kami. Kami sungguh percaya akan hal itu. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Semoga kami selalu setia kepadamu dan tekun menjalankan perintah-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bagi yang percaya tidak perlu pembuktian. Dua bacaan hari ini melukiskan dua sikap yang berbeda. Bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul, bab 11 ayat 19-26 melukiskan bagaimana para murid Yesus sesudah kematian Stefanus, banyak yang keluar dari Yerusalem pergi mewartakan Injil Kristus. Mereka menyaksikan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka berani katakan demikian karena mereka sungguh percaya padanya dan sudah mengalami sendiri apa yang sudah diperbuat Yesus. Mereka juga merasakan bahwa Yesus Kristus selalu bekerja di dalam diri mereka dan selalu menyertai mereka kemana saja mereka pergi. Itulah sikap orang yang sungguh percaya pada Tuhan. Mereka tidak bimbang lagi, tidak bertanya lagi kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari Yohanes bab 10 ayat 22-30, kita mendengar bahwa orang-orang Yahudi datang mengelilingi Yesus dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan?
Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Inilah sikap dari orang yang tidak percaya. Karena pada kenyataannya, Yesus sudah menjelaskan kepada mereka dan di depan umum bahwa Dia adalah Anak Allah. Yesus sudah membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Anak Allah lewat mujizat-mujizat yang sudah dikerjakannya. Dia menghidupkan orang mati. Hanya Tuhan saja yang bisa memberi hidup kepada orang mati, karena Dialah sumber kehidupan. Dia merubah air menjadi anggur. Bagi Tuhan segalanya mungkin. Dia memperbanyak roti dan ikan. Itulah bukti kuasa Tuhan, bahwa dalam dirinya terdapat kelimpahan. Tiada kekurangan dalam diri Tuhan. Tetapi mengapa orang-orang Yahudi selalu meminta Yesus untuk membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Mesias? Alasan yang paling mendasar dan utama adalah bahwa hati mereka sungguh tidak terbuka menerima apa yang diajarkan Kristus. Hati dan pikiran mereka pada dasarnya sudah tertutup untuk menerima Yesus. Apapun yang dikatakan Yesus bagi mereka tidak punya arti. Satu kecenderungan sikap yang sangat kuat dalam diri orang-orang yang tidak percaya dan hatinya tidak mau terbuka menerima orang lain adalah selalu mau meminta bukti. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita semua percaya kepada Kristus. Sebagai orang yang percaya kepadanya, apakah kita sungguh pasrahkan diri kita seutuhnya kepada Dia dan tidak ada tawar-menawar lagi? Di saat kita mengalami penderitaan, apakah kita pasrah dan menerima penderitaan itu sebagai partisipasi kita dalam penderitaan Kristus, atau kita marah kepadanya dan mengadakan tawar-menawar dengannya? Kita berdoa semoga Tuhan menguatkan iman kita, agar kita selalu setia kepadanya dan tekun menjalankan perintahnya. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus orang sakit dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.